Diyakini bahwa lebih dari 100 pria telah memperkaos Junko selama masa penyekapannya. Oh my god, 100. Mereka bahkan menggunakan benda-benda seperti botol kaca, lampu neon, dan besi panas untuk dimasukkan ke dalam ininya Junko. Tuh. Hai weh, apa kabar? Ketemu lagi di channel Jun Away, tempat curhat kriminal yang bikin bulu kuduk stand out. Oh ya, Bang Jun ingetin, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalain juga nih loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Bang Jun, dan juga Bang Jun bisa lebih semangat gitu kan konten-konten yang seperti ini buat kamu. Oh ya, aku harus kasih perhatian dulu nih. Perhatian dan juga disclaim juga, kisah nyata ini cukup berat. Ini tentang salah satu kejahatan, pemerkosaan dan sekaligus penghilangan nyawa dari kasus Junko Furuta. Oh ya, kalau kamu sensitif terhadap kekerasan terutama yang bersifat ekstrim, mungkin lebih baik kamu bisa skip video ini. Tapi kalau kamu stay, aku janji, aku bakal ceritain dengan penuh respect ya, biar kita belajar dari masa lalu dan pastikan hal kayak gini nggak terulang lagi. Siap? Oke, kita mulai ya. Well, kita bayangin hidup di Jepang. Jepang ya. Di akhir tahun 80-an. Di prefektur Saitama, Jepang. Mungkin yang belum pernah, oke, anggaplah Jepang aja. Kayak apalah gambaran Jepang kayak kamu ya. Oke, ada seorang cewek cantik SMA bernama Junko Furuta. Nah, dia bukan cuma cantik, tapi populer. Nah, dia juga pintar, rajin, dan punya banyak mimpi yang besar. Oke, kita cerita tentang Junko Furuta. Dia lahir di Misato, Saitama, Jepang. Dia adalah definisi cewek idaman yang paling diinginin banyak cowok-cowok. Nah, dia ini anak tengah dari keluarga yang sederhana. Ada bapak atau ayah, ada ibu, kakak, dan ada adik laki-lakinya ya. Dan di sekolah, dia dikenal sebagai siswa yang teladan. Nilainya oke, jarang bolos, dan selalu aktif ya dalam segala kegiatan gitu. Nah, setelah sekolah, dia juga punya aktivitas lain, yaitu adalah part-time di salah satu pabrik plastik. Rencananya nih ya, niatnya buat nabung karena dia punya rencana keren gitu saat setelah lulus sekolah nanti gitu. Nah, dia juga punya job offer loh dari toko elektronik setelah lulus. Wih, keren kan? Masih sekolah aja udah dapat job offer gitu kan. Tapi hidup Junko ini nggak selalunya mulus gitu kan. Dia emang populer. Dan itu memang bikin beberapa orang iri gitu. Ya wajar sih kalau misalkan dia terkenal, bukan terkenal karena dia punya prestasi kejuaraan ABC ya, tapi dia terkenal orang yang cantik, cerdas, dan sebagainya. Kemudian ya wajar buat banyak orang iri karena kepintarannya itu gitu kan. Tapi Junko itu juga dikenal kuno buat standar remaja Jepang waktu itu ya. Dia nggak minum-minuman gitu kan, dia nggak nyebat-nyebat gitu, apalagi nyentuh narkoboy gitu. Nah, ini yang bikin dia jadi target omongan para berandalan sekolah. Termasuk salah satu nama seorang cowok, yaitu Hiroshi Miyano. Nah, Hiroshi ini adalah bad boy-nya sekolah. Dia tuh ditakutin sama banyak orang karena punya koneksi sama Yakuza muda. Wih, dan di sini nggak ada yang berani sama dia gitu, nggak ada yang berani macem-macem gitu. Nah, di sini dia itu naksir sama si Junko. Tapi si Junko itu selalu nolak dia mentah-mentah. Dan Hiroshi, wah, dia nggak akan terima. Dia nggak terima lah orang bad boy gitu kok ditolak gitu kan. Nah, di sini penolakan dari Junko ini bikin Hiroshi ngerasa terhina. Dan disinilah cerita gelap ini dimulai. Hiroshi bener-bener nggak bisa nerima penolakan itu. Iya, memang dia nggak terima bad boy kok ditolak gitu kan. Ia ngerasa sangat terhina dari penolakan si Junko ini. Nah, untuk membalas dendam dari perbuatan si Junko ini, ia berkumpul sama bestie-bestinya ya, sama teman-temannya juga berandalan yang lain untuk menyusun rencana. Nah, rencana ini
ini udah mulai membuat mereka itu kalap lah, karena ngerasa si Hiroshi ini kan terhina gitu kan, karena ditolak sama si Junko gitu kan. Nah, di sini mereka akan menyuruh salah satu dari mereka untuk menyerang Junko, ceritanya sih gitu. Salah satu dari mereka itu ada yang menyerang Junko di jalan, terus kemudian si Hiroshi ini akan datang gitu kan, menyelamatkannya kayak pahlawan gitulah. Nah, rencananya setelah mendapatkan sedikit kepercayaan dari Junko karena udah nolong, nah si Hiroshi ini berpikir akan membawa si Junko kemana aja gitu lah gitu. Jadi ceritanya si pahlawan habis itu ngebawa si yang ditolong untuk kemana-mana gitu. Lalu di tanggal 25 November 1988 rencana mereka pun dimulai. Nah, saat Junko pulang kerja naik sepeda nih ya, tiba-tiba seorang cowok yang nggak dikenal sama si Junko ini nyerang dia, bikin dia jatuh gitu kan. Pas dia panik, si Hiroshi tiba-tiba muncul. Si pahlawan datang jebret gitu kan. Nah, dari seberang jalan dia nyebrang ngejar, "Hai, Junko, tunggu, aku tolong kamu," gitu kan. Dan dia menjadi penyelamat gitu kan, kayak Superman. Gitu kan. Oke, ya, intinya singkat cerita si Hiroshi ini nolong Junko gitu kan. Dan pura-pura jadi penyelamat. Kemudian si orang yang ngeganggu tadi diusir ya, diusir sama si Hiroshi. Kemudian akhirnya si Junko ini nawarin, si Hiroshi ini nawarin Junko untuk mengantarnya dia pulang. Kedengarannya kayak pahlawan kan? Tapi ini cuman acting yang dilakukan Hiroshi bareng sama teman-temannya. Dan Junko ini nggak tahu kalau ini jebakan. Namanya juga anak polos kan. Nah, dia pikir aman karena ngikutin Hiroshi daripada jalan sendirian ntar digituin orang lagi kan. Tapi di sini Hiroshi nggak bawa Junko pulang. Dia malah bawa Junko ke salah satu gudang kosong. Dan disinilah mimpi buruk Junko dimulai. Hiroshi ngaku punya koneksi Yakuza ke Junko. Dan dia mulai melakukan kekerasan dan tindakan asusila dengan memperkaos si Junko berulang-ulang. Aduh, di sini Hiroshi nggak sendirian. Dia nelpon teman-temannya, yaitu ada Jo Ogura, Yusushi Watanabe, dan Nobuharu Minto untuk membawa Junko ke sebuah hotel. Nah, barengan mereka giliran menyiksa si Junko dengan cara memperkaos itu tadi. Dan ini bukan pertama kalinya mereka melakukan kejahatan kayak gini. Nah, beberapa minggu sebelumnya, mereka tuh sebenarnya sudah melakukan penyerangan kepada cewek lain. Tapi kali ini, mereka memutuskan untuk nggak ngelepasin si Junko. Kenapa? Karena mereka terlalu senang menyiksa si Junko dan takut si Junko lapor polisi. Makanya mereka nyekap si Junko di kamar hotel itu tadi. Dan keesokan paginya, Hiroshi ngebawa Junko ke sebuah taman tempat Jo, Yasushi, dan Nobuharu ini sudah nunggu gitu kan. Dan mereka tuh tahu ternyata alamat si rumah si Junko dan menggunakannya untuk mengancam si Junko ini. Mereka bilang sama Junko akan menghabisi keluarganya gitu kan jika dia mencoba melarikan diri gitu. Nah, kemudian mereka ngebawa Junko ke rumah orang tua Minato gitu kan, dan di sanalah dia akan disekap dan disiksa kurang lebih 45 hari berikutnya. Nah, selanjutnya di sini mereka mengurung Junko di kamar lantai atas rumah orang tua Minato. Orang tua Minato ini yang punya rumah pada awalnya mengira Junko ini adalah pacar dari salah satu dari besti-bestiannya itu ya. Nah, karena takut sama reputasi Hiroshi dan koneksi Yakuzanya, mereka si orang tua ini nggak nanya apa-apa. Tapi ya lama-kelamaan orang tua mereka tuh tahu ada yang salah kayaknya nih. Nah, Junko karena apa? Karena Junko ini sering terlihat dalam kondisi memprihatinkan. Tapi keluarga Minato tidak berani melakukan apapun untuk ngebantu si Junko. Jadi ya diem gitu aja, aku udah takut duluan gitu kan. Oke. Apa yang terjadi kurang lebih 45 hari berikutnya begitu mengerikan, hingga hampir nggak bisa dipercaya bahwa manusia ini bisa melakukan hal seperti itu kepada sesama manusia gitu. Teman sekolahnya loh. Nah, si Junko ini akhirnya diperkaos setiap hari. Bahkan beberapa hari sekali gitu. Gila. Parah nih. Tidak hanya oleh 4 pelaku nih ceritanya ya, tapi juga oleh teman-teman mereka yang diundang ke rumah itu hanya untuk memperkaosnya. Total nih
Diyakini bahwa lebih dari 100 pria telah memperkaos Junko selama masa penyekapannya. Oh my god, 100. Astaga. Dan itu baru sebagian dari penderitaan si Junko. Di sini nih, mereka juga memaksa Junko untuk tidur di balkon. Nih, penyiksaan selanjutnya. Tidur di luar alias di balkon selama musim dingin. Bayangin, musim dingin dia suruh tidur di luar rumah gitu kan, di balkon. Mereka menyiksanya dengan cara-cara mengerikan. Seperti kayak, ini loh pakai api gitu kan, di tangannya. Kemudian kakinya juga dikasih api kayak gitu. Dan pakai ini loh, pakai sebat-sebat api gitu kan, ke kulitnya. Memukul dengan tongkat golf. Dan memaksa meminum air toilet gitu. Ada juga nih yang paling menyiksa nih dan nyebelin itu kan. Orang-orang ini memaksa Junko memakan kecoa hidup-hidup dan menyiramkan cairan yang mudah terbakar ke tubuhnya, lalu menyalakan cairan itu dengan api. Oh my god, ya ampun. Kebayang nggak tuh? Dia nyiksa orang yang pinter, punya prestasi di sekolahnya, dan gara-gara dia nggak diterima, terus malah disiksa. Ini. Oke, masuk ya ke cerita lagi. Junko ini bahkan dipaksa untuk menelpon ibunya untuk mengatakan bahwa dia itu kabur dan baik-baik aja selama dia nggak balik rumah. Ceritanya tuh biar seakan-akan dia nggak hilang gitu. Biar orang tuanya juga nggak lapor polisi gitu. Oke, di sini tubuhnya itu mengalami luka bakar yang luar biasa. Tulang-tulangnya banyak yang retak. Dan banyak cairan-cairan yang tidak sepatutnya keluar, itu keluar dari luka-lukanya. Ini hampir nggak bisa jalan gitu loh. Si Junko ini sambil nggak bisa jalan. Bahkan ia itu sampai nggak bisa pergi ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan orang. Tapi yang paling nyebelin lagi nih, para pelaku itu nggak berhenti. Mereka bahkan menggunakan benda-benda seperti botol kaca, lampu neon, dan besi panas untuk dimasukkan ke dalam ininya Junko. Tuh. Mereka menghancurkan organ dalamnya Junko hingga dia itu nggak bisa buang air kecil dengan normal. Oke, pada satu titik ya, ada satu kondisi si Junko ini mulai kejang dan gak responsif terhadap banyak ucapan, dipanggil gitu gak nyaut gitu kan. Tapi alih-alih memberinya pertolongan, ini mereka nih ya, Hiroshi dan kawan-kawan itu malah memukulnya lagi. Karena nganggap Junko itu hanya pura-pura. Emang mereka ini gak ada perasaan. Woi. Meskipun ia dalam keadaan kondisi tubuh yang sangat rusak ya, Junko ini masih menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pada satu kesempatan ya, ketika semua orang, para pelaku ini tidur, ia mencoba merangkak menuju ke telepon rumahnya itu ya, dan mencoba menghubungi polisi. Tapi apesnya, sebelum dia bisa berkata apa-apa, Hiroshi udah tahu, menyadari kalau si Junko akan melakukan itu, dan akhirnya dia memutus sambungan telepon itu. Dan sebagai hukuman, si Hiroshi ini ngasih hukuman ke Junko, ya. Mereka menyiram cairan pematik ke kakinya dan ngebakar kakinya seketika itu. Ya, setelah itu Junko nyaris nggak bisa bergerak lagi. Selama beberapa hari berikutnya, tubuh Junko mulai membusuk ya. Ada beberapa luka gitu kan. Luka-lukanya penuh nanah dan belatung gitu. Dan parahnya lagi, mereka masih tetap memperkaosnya. Meskipun dia sudah tidak sadarkan diri. Junko ini juga nggak bisa makan, udah nggak bisa minum dengan normal. Ia hanya bisa merengek lemah saat mereka terus menyiksanya gitu. Kemudian di hari ke-44 nih ya, salah satu dari mereka ada yang kalah dalam permainan mahjong ini ya. Ini mahjong kayak permainan gaplek gitu kan, di Indonesia kalau gaple gitu kan. Tapi ini versi Jepang ya, yang kayak di komplek-komplek gitu. Nah ini permainan biasanya orang dewasa-dewasa gitu. Dan mereka memutuskan untuk melampiaskan kemarahan pada Junko. Padahal salah satu dari mereka tuh kalah main gitu loh. Tapi kok kenapa Junko lagi yang disalahin gitu? Junko disiksa lagi. Mereka mulai memukulnya dengan alat seperti barbel. Kemudian ada nuangin lilin panas ke wajahnya. Dan
menggantung badannya sebagai kayak samsak gitu kan, samsak tinju. Astaga. Dan saat itu Junko udah terlalu lemah, bahkan untuk menjerit pun dia udah nggak bisa gitu. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1989, Junko Furuta dinyatakan meninggal dunia akibat luka dalam yang sangat parah. Nah di sini para pelaku udah mulai panik karena nggak tahu harus ngapain lagi gitu kan. Nah untuk menutupi kejahatan mereka, para pelaku ini memasukkan tubuh Junko ke dalam tong ya berisi semen basah. Nah setelah mengeras, mereka ngebuang tong itu ke semacam area pembuangan limbah gitu kan. Nah selama kurang lebih sekitar 2 minggu setelah kejadian meninggalnya si Junko ini, nggak ada yang tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di badannya Junko setelah dimasukin tong dan dibuang itu. Oke, kemudian beberapa minggu berlalu, Hiroshi akhirnya ketahuan polisi gara-gara kasus pemerkosaan yang lainnya. Dan tanpa sengaja dalam kasus itu diinterogasi, dia nggak sengaja ngaku telah membunuh seorang gadis gitu kan. Yang awalnya polisi nggak tahu bahwa itu terkait kasus Junko. Mereka hanya menyangka ia berbicara tentang gadis lain yang baru-baru ini hilang gitu. Namun ketika mereka menindaklanjuti pengakuan itu dan menanyai si Hiroshi, nah dia tuh udah mulai gugup gitu. Akhirnya dia ngaku bahwa tubuh gadis yang dimaksud yang disembunyikan dalam tong semen yang dibuang di kawasan industri Koto, Tokyo itu adalah si Junko. Nah di sini gak lama setelah itu polisi menemukan tong yang diceritakan sama si Hiroshi. Di dalamnya benar ada tubuhnya si Junko yang nyaris udah gak bisa dikenali lagi. Kemudian di sini keempat pelaku utama terciduk ya. Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Yasushi Watanabe, dan Nobuharu Minato ditangkap dan diadili. Karena mereka masih di bawah umur saat kejadian, hukum Jepang waktu itu melindungi identitas mereka. Nah, media pun nggak boleh menyebutkan nama atau menampilkan wajah mereka di saat peliputan atau apapun itu. Nah, walaupun gitu, karena kebrutalan kasus ini, ada seorang jurnalis yang memutuskan untuk membocorkan nama-nama pelaku ke publik dengan alasan bahwa mereka ini nggak pantas mendapatkan perlindungan identitas walaupun mereka di bawah umur. Akhirnya, mereka semua itu dijatuhi hukuman, tapi nggak satu pun dari mereka dihukum seumur hidup. Hiroshi Miyano ini pelaku utama dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Di sini ia sempat ngajuin banding agar hukumannya dikurangi. Tapi pengadilan malah memperpanjang menjadi maksimal 20 tahun. Nah, kemudian ada nih si Ogura dijatuhi hukuman hanya 8 tahun. Setelah dibebaskan, ia kembali melakukan kejahatan dan beberapa kali ditangkap lagi. Ia dikenal sebagai preman dan sering terlibat kasus kekerasan juga. Nah, selanjutnya ada Yasushi dan Nobuharu ini juga menerima hukuman ringan. Di sini keluarga Junko Furuta sangat terpukul dengan putusan pengadilan itu. Nggak adil ya. Nah, kasus ini itu mengguncang Jepang dan dunia. Banyak orang yang ngerasa keadilan itu nggak bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Kisah ini tuh digunakan sebagai bahan kampanye untuk mengubah hukum pelindungan anak di Jepang agar pelaku kekerasan berat tetap bisa dihukum berat meskipun masih di bawah umur. Junko Furuta ini menjadi simbol dari betapa mengerikannya kekerasan yang tidak dicegah dan betapa lemahnya perlindungan bagi korban ketika masyarakat memilih diam. Kita ceritain kisah ini tuh bukan untuk mengeksploitasi ya, tapi biar kita ingat karena kejahatan kayak gini tuh nggak boleh dilupain. Junko Furuta, kamu nggak akan dilupai. Setelah tahu kisah nyata yang tragis di tahun 80-an di Jepang tentang Junko Furuta ini, kita semua pasti ngerasa berat ya. Ini bukan sekedar cerita tentang kriminal biasa. Ini adalah potret kelam tentang betapa brutalnya manusia bisa kehilangan nurani mereka ketika kekuatan, gengsi, dan rasa dendam menguasai hati mereka. Junko ini bukan cuma korban. Dia adalah simbol keberanian di tengah ketidakberdayaan dia.
Di tengah rasa sakit yang nggak kebayang, dia masih mencoba untuk kabur dan masih berharap bisa kembali ke rumah. Tapi yang lebih menyakitkan bukan cuma kejahatan pelaku, tapi juga diamnya orang di sekitarnya. Orang tua pelaku, teman-temannya, bahkan masyarakat. Banyak yang tahu tapi memilih tutup mata. Ya, semoga kita jangan pernah diam saat melihat ketidakadilan. Kadang, kejahatan itu bukan menangnya karena pelaku kuat, tapi karena orang baik memilih untuk diam. Beranilah berkata tidak walaupun kamu satu-satunya. Junko berani menolak hal yang dia tahu itu salah, walaupun akhirnya dia harus membayar mahal. Tapi keberaniannya adalah warisan moral buat kita semua. Well, makasih Wei udah nonton ya. Kalau kamu suka konten kayak gini gitu kan, jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan juga share. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, biar Bang Jun makin semangat ungkap-ungkap kasus yang udah mulai terlupakan. Oh ya Wei, tulis juga komentar tentang pendapatmu ya soal kasus-kasus seperti ini gitu ya. Dan kalau misalkan kamu punya saran atau apapun boleh cantumin di kolom komentar. Dan buat kita yang masih hidup di hari ini, jangan lupa, jangan jadi penonton aja. Jadilah suara untuk mereka yang bungkam. Jadilah pelindung buat siapapun yang lemah. Karena hari ini mungkin kita aman, tapi besok siapapun bisa jadi korban. Kalau kita terus cuek, kejahatan bisa mudah tumbuh di sekitar kita. Jangan biarin kejahatan menang, hanya karena kita malas untuk peduli sekitar. Stay safe, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Bang Jun sign out, bye! Dan karena takut si Riposet lagi. Nah, di sini Hiroshi mulai gugup gitu kan, dan akhirnya dia mengaku bahwa tubuh Gazid